Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah saat arus mudik dan balik Lebaran 2023. Potensi terjadinya cuaca ekstrim disebabkan Indonesia saat ini mengalami peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Oleh karena itu, para pemudik, penyedia jasa transportasi, dan juga operator transportasi diimbau untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya cuaca ekstrim selama masa mudik Lebaran kali ini. Selama arus mudik periode 15 hingga 21 April 2023, diperkirakan hujan dengan intensitas lebat dengan sangat lebat terjadi di 6 wilayah, yakni Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Papua. Sementara daerah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim untuk arus balik 29 April hingga 5 Mei 2023, yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Dan pemirsa, masyarakat diharapkan secara aktif melihat informasi dan kondisi cuaca terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan mudik dan dihimbau untuk tidak memaksakan diri melakukan perjalanan jika kondisi cuaca tidak mendukung. Terkait potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama masa mudik Lebaran, hal-hal apa saja yang perlu diwaspadai? Kita langsung membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab. Selamat siang, Pak Fahri. Ya, selamat siang, Mas. Pak Fahri, bisa digambarkan bagaimana potensi terkait dengan cuaca ekstrim di masa arus mudik dan balik ini, Pak Fahri? Iya, sebagaimana telah kami informasikan sebelumnya bahwa saat ini memang sebagian besar wilayah Indonesia sedang dalam periode peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Cuaca pada umumnya adalah berawan, namun tetap ada potensi hujan ya dengan intensitas ringan, bahkan bisa terjadi lebat tapi dalam durasi yang singkat, gitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi kewaspadaan, hujan lebat dalam durasi singkat yang bisa berpotensi terjadi di beberapa wilayah seperti kalau di Sumatera mulai Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau ya, kemudian Bengkulu, kemudian di Jawa seperti di Jawa Barat, Banten, kemudian sebagian Jawa Tengah, kemudian di Sulawesi seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, bagian timur, dan juga di Sulawesi Tenggara. Itu yang perlu menjadi kewaspadaan. Cuaca cerah berawan tapi ada potensi hujan dengan durasi singkat. Nah, ini sangat tipikal cuaca di periode peralihan musim seperti ini. Baik, artinya hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, Pak Fahri. Tapi kalau untuk spesifik waktunya dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa yang benar-benar harus diwaspadai oleh para pemudik? Ya, jadi saat ini di periode angkutan Lebaran ini sampai dengan 26 April 2023 ini kita masih perlu menjadi kewaspadaan. Contoh misalnya untuk Pantura ya, Pantura Jawa itu perlu kita waspadai hujan terutama di sore menjelang malam. Itu untuk hari ini ya tanggal 19, kemudian besok dan lusa itu masih ada potensi terutama ketika menjelang masuk Jawa Timur. Itu ada potensi hujan, kemudian di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah juga, kemudian di jalur tengah dan jalur selatan juga ada potensi hujan, terutama pada sore menjelang malam hari. Baik, Pak Fahri, lalu bagaimana dengan prediksi terkait dengan pertumbuhan awan cumulonimbus yang biasanya juga berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan dan juga terkait dengan ketinggian gelombang air laut yang juga ini berpengaruh terhadap aktivitas pelayaran. Artinya ada dua aktivitas lain yaitu penerbangan dan pelayaran. Seperti apa ini prediksinya, Pak Fahri? Ya, untuk cuaca penerbangan, BMKG terus memberikan informasi baik oleh BMKG Pusat maupun UPT BMKG yang ada di bandara ya. Nah,
konsentrasi awan-awan cumulonimbus memang masih ada berpotensi terjadi terutama di sore hari ya, siang menjelang sore itu di wilayah Sumatera bagian utara, eh, Jawa terutama Jawa bagian tengah, dan juga di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara ya, dan juga di Papua bagian tengah. Nah, itu juga masih ada potensi. Kemudian untuk gelombang laut, memang ini juga perlu menjadi kewaspadaan bagi para pemudik yang menggunakan transportasi laut. Gelombang laut dengan tinggi bisa mencapai 2,5 meter, itu berpotensi terjadi di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera sampai dengan selatan Jawa, Bali, NTB, nah itu bisa mencapai 2,5 meter ketinggian lautnya. Kemudian di laut uh, Arafuru ya, kemudian di Halmahera bagian utara itu juga perlu menjadi kewaspadaan dan juga di Laut Natuna. Baik, Pak Fahri, terakhir apa himbauan yang bisa disampaikan kepada para pemudik terkait dengan prediksi cuaca ekstrim yang masih terjadi di masa arus mudik ini, Pak? Ya, pertama tentu kami mengimbau pantau terus informasi cuaca dari BMKG, baik itu melalui website www.bmkg.go.id maupun melalui akun-akun sosmed BMKG di Instagram, Twitter, Facebook, itu di info BMKG ataupun dari aplikasi mobile info BMKG. Nah, kemudian jadikan informasi cuaca ini sebagai rujukan dalam melakukan perencanaan perjalanan. Misalnya saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan mudik dengan kendaraan roda 2 misalnya ya, pagi sampai siang cenderung cuaca cerah ya, panas. Nah, ini juga mungkin perlu disesuaikan jam perjalanannya gitu kan, memperbanyak istirahat gitu ya untuk menghindari dehidrasi. Dan ketika hujan misalnya di sore hari terjadi hujan, waspada jalanan licin, apalagi kalau ada jalan tergenang itu waspada ada lubang di balik genangan itu gitu ya. Dan persiapkan diri juga kalau memang ada potensi hujan, persiapkan diri untuk melakukan perjalanan dalam kondisi hujan. Pastikan ban dalam kondisi tidak licin ya, lebih baik, dan juga persiapan bawa jas hujan gitu ya. Mungkin itu Baik, himbauan dari kami. Dan untuk ya. transportasi laut juga pantau informasi gelombang, sesuaikan Baik. perencanaan perjalanan dengan kondisi. Baik, terima kasih Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab telah memberikan informasinya bersama kami di Breaking News Metro TV.